Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Taji Yasin. Tentu pada kesempatan kali ini saya berbicara tentang Partai Persatuan Pembangunan, yang mana Partai Persatuan Pembangunan sampai saat ini belum sempurna, belum seluruhnya benar-benar diselesaikan. Saya ingin mengajak kepada seluruh fungsionaris dan seluruh kader, termasuk anggota DPRD, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, se-Indonesia, bahwa kemelut atau perpecahan yang ada di Partai Persatuan Pembangunan kali ini perlu adanya pelurusan guna mengajak kepada kita seluruhnya, terkhusus kepada pengurus, baik di tingkat DPP, DPW, maupun DPC, bahkan sampai ranting, untuk berpedoman dengan aturan-aturan yang berlaku, baik itu Undang-Undang Partai Politik tahun 2011, maupun ADART Partai Persatuan Pembangunan. Kita tahu bahwa Muktamar ke-10 telah dilaksanakan di Jakarta dan masing-masing kelompok punya pendirian. Akan tetapi kita tahu bahwa di situ nggak mungkin ada kebenaran dua. Kebenaran ya hanya satu. Akan tetapi dengan niat membesarkan Partai Persatuan Pembangunan, maka kali ini saya ingin memberikan informasi yang baik, yang jujur, dan tentu yang sesuai dengan asas Partai Persatuan Pembangunan, yaitu asas Islam yang dilandasi oleh amar ma'ruf nahi munkar. Pertama ingin saya sampaikan bahwa hasil muktamar ada 2 kali yang disahkan oleh Kementerian Hukum. Yang pertama adalah kita tahu bahwa Menteri Hukum mengeluarkan surat SK, akan tetapi di beberapa minggu kemudian SK tersebut dianulir atau diubah sesuai permintaan dari berbagai pengurus atau kelompok. Perlu diketahui bahwa sebelum kita mengajukan kepada Kementerian Hukum, saya, Pak Agus, dan Pak Mardiono sudah bertemu, sudah menyepakati beberapa hal terkait Partai Persatuan Pembangunan ke depan, yang kita sebut dengan rekonsiliasi Partai Persatuan Pembangunan atau Islah. Bahwa dalam kesepakatan kami, dan itu juga kami sampaikan kepada ketua-ketua DPW, kita minta izin dan minta restu dengan beberapa kiai, ulama-ulama Partai Persatuan Pembangunan. Sehingga akhirnya ada kesepakatan di antara kami. Yang pertama adalah untuk mengajukan tinjauan ulang kepada Menkumham terkait SK yang sudah dikeluarkan yang pertama. Dan di dalam kesepakatan kita tahu bahwa muktamar adalah hal yang tertinggi di dalam permusyawaratan, pengambilan keputusan, termasuk pemilihan ketua, lalu formatur, dan tidak kalah penting adalah ADART. Sehingga ADART itu perlu adanya pembenahan-pembenahan. Dan disitulah kami sepakat untuk meninjau kembali ADART dan menunjuk, memutuskan untuk bagaimana ADART itu diluruskan. Karena di dalam ADART yang diusulkan, yaitu waktu itu keputusan hasil Muktamar 9 yang ada di Makassar. Sehingga ini perlu ditinjau kembali, karena salah satu keabsahan, ketaatan kita terhadap ADART yaitu tentang sekretaris jenderal, tentang ketua umum. Sehingga ADART berbunyi itu perlu diluruskan karena SK yang pertama maupun SK yang kedua itu sama-sama melanggar ADART. Maka dalam kesepakatan itu terbentuklah kepengurusan yang disahkan oleh Menteri Hukum
dan kita punya tanggung jawab pertama kali dalam pengurus harian DPP, yaitu memiliki tanggung jawab meluruskan ADART tersebut supaya keabsahan saya sebagai sekretaris jenderal benar-benar bisa melaksanakan keorganisasian partai ini dan tidak menyisakan permasalahan. Maka setelah keluarnya SK, pertama kali saya menerima undangan pengurus harian bersama dengan kawan-kawan yang lain, ada Pak Agus, ada Bang Rusman, ada Mas Jabar, ada Mas Fauzan. Kita diundang pertama kali yaitu pada tanggal 25 Oktober 2025 pukul 13.00 WIB sampai selesai. Guna membahas tentang kepartaian ini, termasuk ADART tersebut. Dan alhamdulillah rapat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum sendirian. Dan ini kami hadiri, saya bersama Pak Agus, bersama Pak Mardiono berembuk untuk bagaimana amanat kesepakatan itu harus kita laksanakan. Akan tetapi di dalam pertemuan tersebut, dalam rapat tersebut, kami belum menemukan titik kesepakatan lagi. Dan ini yang kami sayangkan, bahwa setelah adanya rapat-rapat tersebut, itu tiba-tiba muncul ada keputusan-keputusan partai yang harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Akan tetapi saya taat terhadap aturan ADART, yang mana ketika ADART itu belum ada perubahan dan pengesahan, maka status saya sebagai Sekretaris Jenderal itu masih ada pelanggaran terhadap ADART, sehingga saya sampaikan bahwa kita masih butuh untuk merubah atau menyempurnakan ADART. Ada beberapa pandangan bahwa mengatakan, lah bagaimana kita mau merubah ADART, sementara ADART harus dirubah muktamar. Saya memberikan masukan bahwa yang namanya muktamar itu tidak semuanya bisa dibahas secara tuntas, apalagi ADART. Maka dari tahun ke tahun, dari muktamar ke muktamar yang saya tahu, yang saya ikuti adalah ada pembentukan tim untuk membahas, melanjutkan, menyempurnakan ADART. Maka kesempatan itu masih berlangsung, yang mana nantinya kita buat rujukan bersama dan kita daftarkan di Kementerian Hukum untuk berikut SK yang akan datang. Yang kedua, bahwa setelah itu muncul asumsi-asumsi bahwa Tadj Yassin, Agus Suparmanto, Rusman itu tidak pernah aktif dalam kepartaian. Ini yang perlu saya luruskan, dalil mana ketidakaktifan saya, Pak Agus dan Bang Rusman selaku pengurus harian DPP. Yang mana isu yang beredar, yang disampaikan oleh Ketua Umum maupun kader-kader yang lain menyudutkan kami, tidak mau hadir, tidak pernah hadir, tidak pernah mau aktif. Dan ada salah satu sekretaris kesekretariatan yang mereka anggap, yaitu yang sering melayangkan surat undangan kepada saya, meminta tanda tangan hasil-hasil keputusan partai politik, yang keseluruhan itu belum pernah ada pembicaraan dalam rapat-rapat dalam hal menentukan kesepakatan-kesepakatan, termasuk yang membuat kecemasan, membuat keresahan, pertanyaan-pertanyaan, yaitu menentukan jadwal-jadwal muswil, dan Ketua Umum meminta untuk DPW muswil. Keputusan yang besar ini yang harusnya itu diputuskan melalui rapat, akan tetapi kami tidak pernah mendapatkan undangan rapat-rapat lagi. Sampai di bulan Januari, setelah rapat-rapat itu, keputusan-keputusan itu diputuskan, bahkan sebagian sudah melakukan muswil-muswil.
tiba-tiba saya mendapatkan undangan, yang mana undangan ini disampaikan oleh staf kesekretariatan. Oh iya, kesekretariatan ini juga harusnya ditinjau kembali, bahwa kepengurusan DPW itu ya hanya berenam. Artinya kalau memang ada keputusan untuk menunjuk salah satu orang untuk menjadi staf kesekretariatan, itu harusnya ada pembicaraan. Akan tetapi ini tidak pernah dibacakan, tidak pernah dirapatkan, ditentukan. Maka ini seolah-olah partai ini ya hanya satu orang saja yang memutuskan. Maka bagaimana partai ini bisa besar? Kembali kepada permasalahan yang mana banyak orang mengatakan, bahkan ada salah satu ketua DPW dari Sumatera Barat Daya, beliau menelpon kepada saya mempertanyakan kenapa Tat Yassin tidak pernah mau hadir, kenapa Tat Yassin tidak mau aktif dalam kepengurusan DPP. Saya sampaikan ketidakaktifan kami di mana. Beliau menyampaikan, kan kemarin ada undangan pertemuan pengurus atau ketua-ketua wilayah diadakan di Jakarta. Saya kaget. Saya balik bertanya, Mbak Ketua, Bu Ketua, saya malah baru tahu kalau ada pertemuan ketua-ketua DPW yang dikumpulkan di Jakarta. Saya sampaikan, tolong kalau memang saya mendapatkan undangan itu disampaikan oleh siapa, kapan, kalau memang itu ada, saya siap untuk dimarahi, dihakimi. Akan tetapi kalau memang itu tidak ada, bagaimana? Dari pembicaraan itu lalu saya tunggu, ternyata nggak ada respon balik, telepon balik, konfirmasi balik. Mungkin Bu Ketua mengetahui ternyata memang tidak ada undangan untuk rapat di kantor DPP atau pengurus harian bersama kawan-kawan. Lalu pada tanggal, saya nggak mau bicara asal, saya akan membaca tentang fakta-fakta. Jadi ini WA oleh staf yang dikatakan staf itu di screenshot, dikirim kemana-mana. Memang saya nggak mau menanggapi. Karena apa? Saya merasa bahwa orang tersebut belum kita tunjuk sebagai staf sekretariatan. Maka yang harusnya berkonfirmasi itu adalah Pak Ketua kepada kami. Akan tetapi kami kaget pada tanggal 8 Januari, saya mendapatkan WA lagi. Assalamualaikum Gus, izin ada arahan untuk menyampaikan undangan rapat PHDPP kedua. Jumat 9 Januari 2026. Pukul 9 WIB selesai tempat kantor DPW. Maka perlu saya buka undangan tersebut. Tanggal 8 saya menerima, tanggal 9 dilakukan rapat. Yang aneh adalah ini undangan rapat pengurus harian DPP Partai Persatuan Pembangunan. Yang mestinya undangan tersebut itu hak dan fungsi dari Sekretaris Jenderal. Akan tetapi undangan tersebut tiba-tiba sudah ditandatangani oleh Bapak Haji Muhammad Mardiono, Wakil Sekretaris Jabar Idris. Ini baru mungkin pertama kali ada undangan pengurus harian DPP yang mengundang adalah Ketua Umum dan Wakil Sekjen, sementara Sekjen diundang. Itu secara kode etik, secara etis, saya rasa nggak etis. Karena dia tiba-tiba menandatangani tanpa ada konfirmasi, tanpa ada izin. Sehingga ini saya abaikan. Dan undangan kali ini juga aneh. Karena agendanya adalah update perkembangan pelaksanaan musyawarah wilayah. Saya sampaikan bahwa untuk musyawarah wilayah ini sebuah keputusan besar, buat besar atau kecilnya partai ini, buat perjuangan atau tidak perjuangan partai ini. Maka kalau keputusan besar ini harusnya dirapatkan dulu melalui pengurus harian. Ini tidak ada rapat mengenai muswil, tiba-tiba ada undangan rapat PH kedua, yaitu update perkembangan pelaksanaan
musyawarah wilayah. Dari dua surat ini tentu saudara-saudara, kawan-kawan Partai Persatuan Pembangunan, pengurus DPR dan semua aktivis di Partai Persatuan Pembangunan pasti akan bertanya, kok bisa ya Tad Yassin, Sekretaris Jenderal, tidak aktif, diisukan tidak mau berorganisasi, padahal undangan baru 2 kali, sudah ada keputusan luar biasa, bahkan ketika undangan ini pun sudah ada wacana untuk membuat PLT, ketua-ketua wilayah yang tidak mau melaksanakan musyawarah wilayah. Dari sini kita tahu bahwa partai ini, organisasi ini tidak dilaksanakan dengan benar. Maka tidak sesuai dengan asas partai Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Maka saya mengajak kepada seluruh jajaran pengurus bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu ya dimulai dari awal itu di dalam partai sendiri. Kalau dalam organisasinya sudah tidak benar, bagaimana kita bisa beramar ma'ruf nahi munkar terhadap keberlangsungan pemerintah, keberlangsungan kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia. Ini menjadi sebuah ironis partai yang mengaku Islam, berasaskan Islam, berlandasan amar ma'ruf nahi munkar, akan tetapi di dalam tubuhnya sendiri masih dilakukan hal-hal tersebut. Saya memang sudah 5 tahun tidak aktif dalam Partai Persatuan Pembangunan, dan saya mendengar bahwa roda organisasi selama 5 tahun yang lalu itu seringnya dibikin seperti ini. Maka saya mengajak kepada seluruh kader, yuk buka hati nurani kita, baca data, jangan percaya kepada fitnah, jangan berbicara dengan isu, maka harus diklarifikasi. Saya senang kalau saya diajak bicara, saya senang kalau saya ajak didiskusi, bagaimana partai ini bisa berkembang, bagaimana partai ini bisa kembali ke Senayan, itu nawacita kita. Kalau seperti ini, saya rasa partai ini tidak bisa berkembang, tidak bisa besar. Saya ingat betul bahwa Mbah Maimun ingin betul sering mengatakan bahwa partai ini bersifat wajib di Indonesia. Artinya bahwa partai ini adalah sebuah keniscayaan untuk negara Republik Indonesia ini apabila negara kita ini mau menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi keberadaan Partai Persatuan Pembangunan itu tidak akan bisa berlanjut apabila tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ridho dari Allah nggak mungkin dilandasi dalam kebohongan, dalam fitnah, maupun ketidakadilan atau yang dilakukan oleh pengurus secara dolim. Terima kasih. Mari baca data-data tersebut dengan arif, dengan bijaksana, dan dengan hati yang suci. Semoga dengan melakukan berpartai dengan seperti itu, partai ini mendapatkan ridho dan bisa kembali ke Senayan. Sekali lagi, saya juga terkait Mukernas, harusnya keputusan Mukernas itu juga dibahas dalam pengurus harian. Tiba-tiba, ya sebagian dari pengurus memaksakan untuk melakukan Mukernas pertama setelah Muktamar ke-10. Dan isunya, Gus Yassin diundang nggak mau hadir. Bagaimana saya mau hadir kalau keputusan itu sudah melanggar ADART dan tidak sesuai dengan undang-undang. Saya nggak mau diajak untuk melakukan kemungkaran. Maka saya nggak hadir dalam muktamar yang saya rasa itu sebuah kedaliman yang dilakukan oleh Bapak Ketua Umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.